Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara quluba awliyaihi bil ma'rifati wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam taraktu fiikum amrayni ma tamassaktum bihi ma lan tadhillu ba'di kitaballah wa sunnatan nabiyyi. Sadaqallahul aliyyul azim, sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bersyukurlah kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Dengan nikmat Allah hari ini Ahad 17 Ramadan 1441 Hijriah, kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih beriman, kita masih bertakwa. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini Allah berikan terus kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat teriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi malam kita melaksanakan sholat tarawih bertepatan pada malam 17 Ramadan. Para ulama bersepakat malam 17 Ramadan adalah malam diturunkannya Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Quran diturunkan. Quran diturunkan menjadi petunjuk bagi manusia. Quran diturunkan menjadi penjelas dari petunjuk yang Allah berikan, dan Quran diturunkan menjadi pembeda. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagai umat Islam yang pertama harus yakin bahwa pedoman hidup kita sebagai umat Islam adalah Al-Quran. Oleh karena itu jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Sampai-sampai baginda Nabi mengatakan, taraktu fikum amrayni, kutinggalkan dua peninggalan, mata masaktum bihima, siapa yang berpegang teguh dengan dua peninggalan, maka lang tadhillu ba'di, tidak akan sesat sesudahku selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah, yang pertama Al-Quran, wa sunnatan nabiyyi, yang kedua hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, ini Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia.
Siapa yang pengen punya hidayah, sering-sering baca Quran. Siapa yang bisa menjelaskan makna dari petunjuk, sering-sering baca Quran. Siapa yang pengen sanggup dan bisa membedakan antara salah dan benar, maka sering-sering baca Al-Quran. Malah dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57 Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ya ayyuhan nas, hei manusia, qad ja'atkum, telah datang kepada kalian, mau'izatun min rabbikum, petunjuk, aturan, nasihat min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa shifaun, dan Quran adalah syifa, menjadi obat, lima fis sudur, atas penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita, wahudan, dan Quran menjadi petunjuk, warahmah, dan Quran menjadi kasih sayang, lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, siapa yang banyak penyakit, sering-seringlah baca Quran. Siapa yang banyak masalah, sering-seringlah baca Al-Quran. Siapa yang selalu galau, sering-seringlah baca Al-Quran. Siapa yang sering putus asa, sering-seringlah baca Al-Quran. Siapa yang banyak penyakitnya, maka obatnya adalah Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran diturunkan menjadi obat, Quran diturunkan menjadi kasih sayang. Rumah, satu keluarga, satu kantor, satu sekolahan, satu tempat usaha yang sering dibacakan Al-Quran, maka yakthuru khairuhu wa yaqilu sarruh, akan banyak kebaikannya dan sedikit keburukannya. Tapi sebaliknya, rumah, kantor, sekolahan, pabrik, toko yang gak pernah dibacakan Al-Quran, maka akan yakthuru syarruh, akan banyak keburukannya dan sedikit kebaikannya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Mumpung Ramadan, yuk kita perbanyak membaca Al-Quran. Sudah juz berapa kita baca Quran? Tapi hati-hati dalam baca Quran, jangan buru-buru, jangan asal-asalan. Panjang pendeknya harus benar, tempat keluar hurufnya atau makharijul hurufnya harus benar, tajwidnya harus benar, idhar, idgham, ikhfa, iqlab harus benar. Dalam Quran diajarkan warattilil Qur'ana tartila. Quran dibacakan harus dengan tartil, dibaca dengan pelan, benar dan baik, tidak boleh terburu-buru. Quran dibaca di dunia, hikmahnya menjadi obat, menjadi petunjuk, menjadi rahmat. Dan Quran ketika kita baca di akhirat, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Manfaat baca Quran di dunia untuk di akhirat kita, kata baginda Nabi, bacalah oleh kalian Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran yang kita baca ketika di dunia akan menjadi penolong bagi kita di akhirat dari siksa api nerakanya Allah, dari siksa kubur di alam kubur. Maka sering-seringlah baca Al-Quran. Beruntung orang yang sering baca Al-Quran, walaupun harfan biharfin, satu huruf, dua huruf, walau ayatan bi ayatin, walaupun cuma satu ayat, dua ayat, walau suratan bi suratin, walaupun satu surat, dua surat, walau juz'in bin juz'in, walaupun cuma satu juz, dua juz kita baca, maka sangat bermanfaat buat tubuh kita. Ketika kita baca Quran tidak betah lama-lama, berarti penyakit di dada kita sangat banyak. Tapi ketika kita sudah betah membaca Al-Quran dengan lama-lama, berarti penyakit di dada kita, penyakit di hati kita, penyakit-penyakit hati kita dan penyakit badan kita sudah mulai hilang, terobati oleh Al-Quran. Dan ada yang beruntung lagi, siapa
Orang yang punya anak bisa baca Quran, orang yang punya anak hafal Al-Quran, maka di akhirat akan memberikan jubah terindah buat ayah bundanya di surganya Allah. Yuk ajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita, basahi mulut kita dengan sering membaca Al-Quran. Hidupkan rumah kita, cahaya rumah kita dengan cahaya bacaan Al-Quran, dan di akhirat terangi kuburan kita dengan bacaan Quran yang kita bacakan di dunia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, akhirnya saya Abdul Muhyiddin mengajak, yuk jangan jauh-jauh dari Al-Quran, maka akan Allah bahagiakan di dunia dan di akhirat. Akan Allah sehatkan di dunia, Allah akan berkahkan di dunia, dan akan Allah bahagiakan kelak dengan surganya Allah di akhirat. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima, mudah-mudahan bacaan Quran kita diterima, mudah-mudahan sholat tarawih kita diterima, mudah-mudahan sedekah kita diterima, mudah-mudahan dakwah kita diterima, mudah-mudahan segala amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Quran bukan pengen disanjung oleh manusia, tapi pengen disanjung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar curahan rahmat turun kepada kita, agar musibah, wabil khusus musibah corona, jauh dari kita, keluarga kita, saudara kita, lingkungan kita, negara kita tercinta ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada ucapan yang tidak berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hari ini kita berada di dunia, mudah-mudahan kelak kita bisa berkumpul di surga Firdaus bersama-sama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.